warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kemudahan hingga dapat mempresentasikan hasil kritikal book review saya dalam bentuk video guna memenuhi tugas dari mata kuliah kajian White Collar Crime yang diampu oleh Ibu Asrina Mardia, SHI M.Hum. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan identitas saya sebagai reviewer. Nama saya Nur Aisyah dengan NIM 0309173117. Saya dari Prodi Pendidikan IPS semester 7. Langsung aja, saya akan mereview 3 buku yang bersinggungan langsung dengan mata kuliah kali ini, yaitu kajian White Collar Crime atau kejahatan kerah putih. Buku pertama yaitu berjudul KPK Korupsi dan Kekuasaan. Pengarangnya Jupri SH MH. Penerbitnya Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Brawijaya. Tahun terbitnya tahun 2016, Kota Makassar, dan nomor ISBN-nya adalah 978 602 73 47045. Berikutnya, buku kedua ini judulnya Politik Kebijakan Pemberantasan Korupsi. Pengarangnya Agus Mahfud Fauzi. Penerbitnya UNESA Universitas Press. Tahun terbitnya 2018, kotanya Surabaya. Nomor ISBN-nya 978 602 449 2762. Dan yang terakhir adalah buku dari judulnya Memahami untuk Membasmi Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Pengarangnya ini seperti buku dari terbitan KPK. Penerbitnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahun terbitnya 2016 dan kota Jakarta Selatan. ISBN-nya 97151313430. Setelah saya jabarkan identitas ketiga buku, selanjutnya adalah langsung mereview isi bukunya. Jadi buku yang pertama ini, yaitu dalam buku ini penulis menyorot dua hal. Yang pertama, korupsi dari sisi politik serta keterlibatan semua elemen non-hukum dalam dinamika kasus korupsi, baik mereka yang terlibat korupsi maupun masyarakat sipil anti korupsi. Dibedah dalam sejumlah artikel yang dimuat di dalam buku. Nah, yang kedua, korupsi dari sisi hukum. Penulis melihat penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi mengalami pasang surut karena pemberantasan korupsi tidak selalu berjalan dengan mulus. Nah, pada buku kedua ini, buku ini terbit dengan judul Politik Kebijakan Pemberantasan Korupsi, merupakan buku yang menggambarkan tentang politik kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pemberantasan korupsi. Sudah banyak koruptor yang diproses oleh penegak hukum dengan vonis yang beragam sesuai dengan tindak pidana korupsi yang mereka lakukan. Relatif tidak ada pemberian ampun bagi koruptor yang memakan keuangan negara, sebab penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya secara benar. Dan penulis membawa pembaca ke suasana kepemimpinan kepala daerah yang digoda oleh korupsi. Kekuasaan memberi kesempatan kepada para kepala daerah yang penyelenggaraan negara untuk korupsi. Seandainya yang bersangkutan tergoda oleh korupsi akan terjadi sebaliknya. Ketika tidak tergoda, maka kemungkinan orang-orang sekitarnya yang akan melakukan korupsi. Seru kan? Nah, selanjutnya buku ketiga. Benar. Di buku ketiga ini ringkasannya sedikit, yaitu mengetahui bentuk atau jenis perbuatan yang bisa
dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi. Buku ini sengaja diterbitkan dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dan lebih mudah dan lebih tepat tentang bentuk atau jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Dan pada buku ini dibuat dalam bentuk buku saku agar mudah dibawa sehingga setiap saat kita semua bisa memahami perbuatan yang harus kita hindari, yaitu korupsi. Nah, dalam buku ini juga kita diajarkan atau kita banyak sekali mendapatkan bentuk-bentuk lain dari korupsi. Ternyata korupsi itu bentuknya banyak sekali seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekhasan dan kemutahiran isi buku. Nah, kembali lagi buku yang pertama. Terdiri dari beberapa bab pembahasan. Yang pertama, korupsi kekuasaan. Membahas bagaimana perilaku korupsi terjadi di lembaga kekuasaan. Mulai dari korupsi legislatif, yudikatif, eksekutif, dan yang paling memiriskan institusi kepolisian Republik Indonesia. Laku korupsi pun bukan lagi vulgar dipertontonkan elit pusat, tetapi juga sampai di pelosok daerah. Raja-raja kecil di daerah telah menyulap desentralisasi daerah menjadi desentralisasi korupsi. Yang kedua, jalan terjal pemberantasan korupsi. Bab 2 membahas upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Lewat fungsi legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendorong revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memfokuskan KPK ke tujuan pencegahan, pembatasan umur KPK hanya 20 tahun, menghilangkan kewenangan penyadapan, dan pembentukan Dewan Pengawas. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana juga diarahkan untuk melumpuhkan KPK dengan cara pembentukan hakim komisaris yang akan mengurangi laju kerja-kerja pemberantasan korupsi. Terakhir, memasukkan rancangan kitab-kitab undang-undang hukum pidana sebagai skala prioritas program legislasi nasional tahun 2015 dan sampai 2019. Yang mana korupsi telah dimasukkan ke dalam salah satu bab kejahatan KUHP. Artinya secara otomatis korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Yang ketiga, gagasan pemberantasan korupsi di bab terakhir buku ini memberikan berbagai gagasan pemberantasan tindakan pidana korupsi, baru memutus rantai korupsi lewat pendekatan hukum pidana dengan cara pengaktifan pidana tambahan berupa pencabutan atau remisi dan pencabutan hak politik, serta menghentikan regenerasi koruptor lewat pendekatan teori sistem hukum Lawrence Meyer Friedman, memperbaiki substansi hukum, struktur hukum, dan membangun budaya anti korupsi di tengah masyarakat. Nah, pada buku kedua yang ini, kajian teori yang ditampilkan penulis dengan mengangkat teori pertukaran Humans, Manifest, and Latin Merton. Teori pertukaran jaringan Emerson dan teori pilihan rasional Coleman merupakan ide penulis yang baik sebab membentuk tindakan praktek korupsi dengan teori-teori sosial sehingga menghasilkan pemikiran sosiologi hukum atau sosiologi korupsi. Pemberantasan korupsi dengan model kajian kebijakan korupsi seperti penulisan buku ini merupakan cara yang strategis untuk memberikan masukan kepada negara atau para pengambil kebijakan tentang cara dan metode pemberantasan korupsi. Berbeda dengan cara penegak hukum yang mengambil vonis hukum sesuai dengan kualitas kejahatan tindak pidana korupsi atau diberi vonis lebih besar supaya tidak terulang lagi oleh subjek yang sama atau penyelenggara negara yang lain. Nah, buku terakhir
Buku Saku Memahami dan Membasmi Korupsi edisi 2006 ini terbit dengan pembahasan materi isi yang ditambah, yaitu contoh menganalisis suatu kejadian berdasarkan unsur-unsur tindak pidana korupsi, di mana di dalam buku ini dijelaskan dan dikupas dengan sangat detail dan banyak memuat berbagai jenis-jenis korupsi serta kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Materi berikutnya yaitu kelebihan dan kelemahan buku. Buku pertama, buku yang ada di tangan pembaca merupakan kumpulan artikel hukum yang tersebar di berbagai media cetak dan dunia maya. Lebih dari 100 artikel yang ditulis dari kurun waktu 2011 sampai sekarang sangat perlu kiranya dibukukan agar bisa memberikan sumbangsi pemikiran khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, buku ini berbeda dengan buku korupsi karya-karya yang ada sebelumnya karena penulis adalah seorang aktivis yang turun langsung melakukan kampanye anti korupsi dengan tergabung dalam aliansi Save KPK, Save Indonesia, serta sebagai seorang akademis, tentu isi buku ini bersifat akademis. Pada buku kedua, yang paling asik dibaca yaitu kebijakan pemberantasan korupsi dihubungkan dengan pilkada, perbincangan hukum dan kekuasaan bersatu menghasilkan suatu keputusan hukum. Negara lewat ketua hakim menjadikan keputusannya menjadi referensi pembuatan tentang tindak pidana korupsi. Kelemahan buku ini adalah terlalu sulit ya begitu dicerna oleh masyarakat awam karena menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit formal dan terlalu akademis seperti itu. Nah, pada buku terakhir, secara fisik, buku Saku Memahami untuk Membasmi Korupsi sangatlah penting dalam sosialisasi kepada masyarakat agar mudah gitu untuk memahami pengertian korupsi dan semakin mudah pula mengetahui bentuk dan jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi serta kebijakan yang mengatur perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu rekomendasi. Rekomendasi pada buku pertama, buku itu penting dibaca sebagai bahan atau dari berbagai kalangan, terutama politisi, praktisi hukum, dan akademisi, termasuk kalangan masyarakat sipil. Buku ini juga merupakan refleksi penulis terhadap kejadian-kejadian korupsi yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, buku kedua. Buku ini secara keseluruhan bisa menjadi referensi dalam belajar sosiologi hukum, sosiologi politik, dan politik kebijakan. Ini direkomendasikan kepada mahasiswa, dosen, aktivis, dan praktisi pemberantasan korupsi untuk membacanya, sehingga membantu mencerna problematika yang dihadapi. Dan yang terakhir, di buku ketiga, buku ini secara keseluruhan bisa menjadi referensi bacaan untuk siapapun yang lebih masyarakat umum yang berkeinginan mempelajari dan mendalami berbagai problema korupsi di negeri ini. Dan dari ketiga buku tersebut dapat saya simpulkan bahwa buku-buku tersebut memberikan setumpuk harapan bahwa korupsi sangat bisa dilawan dengan pendidikan kritis. Gagasan, konsep, dan kisah-kisah pedagogis kritis anti korupsi dalam ketiga buku ini sangat inspiratif. Ketiga buku ini sangat perlu dibaca, tidak hanya oleh para mahasiswa dan guru yang mengajar pendidikan anti korupsi, tapi juga para guru pada umumnya, pejabat sekolah, dinas pendidikan, serta masyarakat luas yang ingin mengetahui atau memahami sisi-sisi lain hukum mengenai tindak pidana korupsi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari Critical Book Review. Semoga dapat dimengerti oleh
teman-teman, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.